Shalom Elevate. Bagaimana kabar saudara pada hari ini? Harapan saya, saudara dalam keadaan baik-baik saja. Kami bersukacita atas kehadiran saudara untuk mengikuti Elevate Service pada hari ini, dimanapun saudara berada. Harapan kami, saudara dapat beserta dengan kami mengikuti ibadah ini dengan penuh sukacita. Sebab pasti ada berkat yang saudara dapatkan dari Tuhan melalui ibadah ini. Bagi saudara yang baru bergabung bersama kami di YouTube, kami sangat bersukacita apabila saudara berkenan untuk mensubscribe channel Elevate Live by Faith, like video ini, dan share kepada teman-teman dan keluarga agar mereka juga dapat memperoleh berkat dari Elevate. Saudara, mari kita awali ibadah ini dengan tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersukacita kalau pada saat ini kami dapat kembali berkumpul untuk beribadah dalam Elevate Service pada hari ini. Bapa, biarlah Engkau sertai ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Sertai semua yang melayani dalam ibadah ini. Biarlah mereka boleh memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu saja. Sehingga ibadah ini boleh menjadi ibadah yang memberkati semua kami yang mengikutinya. Terima kasih ya Bapa. Kami naikkan doa ini di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Selamat beribadah. Tuhan memberkati. Lega mataku melihat wajah-Mu, ku terkagum bila lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Buka mataku lihat wajah-Mu, ku terkagum bila lihat hidupku, karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Dan kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu.
Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Saat ku berpaling, temukan cintamu. Sana kau menanti untuk bawaku lagi. Sekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah rindu hidupku, hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Oh, ajarku berdiam dekat di hatimu. Saat ku berpaling, temukan cintamu. Sana kau menanti untuk bawaku lagi. Sekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu. Oh, oh, inilah rinduku, yeah. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Hidupku, oh, hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu.
ajarku berdiam dekat di hatimu. Oh, oh, hidupku hanyalah untukmu, yeah, yeah. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Oh, nafasku menceritakan kasihmu, oh, yeah. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Dalam sisa hidupku ini, segarkan jiwaku selalu oleh kuasa firman dan roh-Mu. Ubah hatiku Tuhan untuk lebih mengasihi-Mu. Utamakan Kau Yesus lebih dari dunia ini. Yang ku ingini Engkau saja, tinggal dalam kehendak rencana-Mu. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku damba kerajaan-Mu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Ubah hatiku Tuhan untuk lebih mengasihi-Mu. Utamakan Kau Yesus lebih dari dunia ini. Yang ku ingini Engkau saja, tinggal dalam kehendak rencana-Mu. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku damba kerajaan-Mu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Oh,
beban hatiku. Mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku engkau termulia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekarang kita akan mengikuti firman Tuhan. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau kami pada saat ini kembali dapat mendengarkan firman-Mu. Bapa, berfirmanlah supaya kami mengerti apa kehendak-Mu bagi kami semua. Berkati hamba-Mu, Pastor Indra Wijaya yang akan menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Taruh perkataan-Mu di mulut hamba-Mu ini. Biarlah apa yang disampaikan olehnya sungguh-sungguh berasal dari-Mu. Dan Roh Kudus terangi akal budi pikiran kami supaya kami boleh mengerti firman-Mu dan kami dapat melakukannya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami mau sambut firman-Mu dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak dan Ibu, senang sekali kita bisa berjumpa kembali walaupun beribadah secara online, di mana kita berada di tempat yang berbeda. Namun kita tetap beribadah dan kita akan mendengarkan suatu topik yang penting pada hari ini. Saya akan menyampaikan mengenai pentingnya hikmat yang berasal daripada Tuhan bagi kita orang Kristen. Kondisi dunia saat ini, khususnya di Indonesia, yang bisa kita cermati secara fakta dan data adalah sebagai berikut. Kita uraikan. Yang pertama, pandemi corona masih terjadi di banyak belahan dunia. Di negara kita termasuk. Pandemi ini sangat hebat sebab memukul mayoritas negara-negara di seluruh dunia secara bersama-sama. Resesi terjadi di mana-mana sebab adanya perlambatan atau kemunduran perekonomian dan bukan pertumbuhan perekonomian. Kita juga mengamati bahwa masker dan hand sanitizer adalah teman setia kita yang selalu ada bersama kita bersama-sama dimanapun kita berada, terutama kalau kita keluar rumah, termasuk juga di dalam rumah ketika kita menerima tamu, menerima paket dari luar, masker bersama dengan kita dan hand sanitizer juga bersama dengan kita. Kita melihat bahwa akibat corona ini terjadi yang namanya resesi ekonomi. Omset perusahaan di berbagai bidang merosot sangat tajam. Saya mengamati beberapa perusahaan, banyak perusahaan yang saya lihat, omset perusahaan rata-rata berkurang 30% sampai 60% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di mana tidak terjadi corona. Bahkan kalau saya melihat di tahun 2020, omset perusahaan tertentu seperti pariwisata, perhotelan, mereka yang bergerak di bidang kuliner, itu bisa drop lebih dari 60%. Ya, drop lebih dari 60% untuk tahun 2020 dibandingkan dengan 2019. Lalu dalam marketplace, saya melihat bahwa mempertahankan usaha pada saat sekarang ini merupakan hal yang sulit, sebab setiap hari kita dipenuhi oleh ketidakpastian akibat dari daya beli konsumsi masyarakat yang melemah tajam. Selaku profesional, saudara-saudara yang bekerja di kantor ya, saudara bisa melihat bahwa mencari pekerjaan adalah hal yang sulit
pada masa sekarang ini. Kalau saudara bekerja tidak maksimal, maka siap-siaplah saudara akan menerima pemotongan gaji atau bahkan dirumahkan. Ini berlaku untuk siapa saja, termasuk juga berlaku untuk kita selaku orang Kristen. Selaku orang Kristen, Anda sudah bekerja dengan baik. Bisa juga gaji Anda tetap dipotong. Kenapa? Pendapatan perusahaan menurun. Perusahaan tidak mampu mengcover seluruh gaji karyawan seperti semula. Untuk Anda yang masih eksis di kantor, ya, puji Tuhan, bersyukur, ya. Tetapi menjadi suatu pertanyaan juga, apakah mungkin di akhir Januari ini kita akan menerima kenaikan gaji, ya? Sebab bicara mengenai kenaikan gaji di tahun 2021, rasanya hal yang sulit untuk direalisasikan. Banyak perusahaan mengalami penurunan kinerja akibat pandemi. Ya, apapun yang terjadi, saudara dan saya tetap bersyukur. Kita masih bisa bekerja. Kita mengamati lagi yang berikutnya, sektor pendidikan. Banyak di antara kita ini adalah termasuk keluarga muda, termasuk saya. Sektor pendidikan terkena dampaknya. Coba dilihat, anak-anak kita yang dari TK, SD, SMP, SMA, semua sekolah di rumah. Tidak ada yang sekolah di sekolahan, bahkan mahasiswa pun kuliah di rumah. Duduk manis depan komputer, online full. Saking lucunya kadang-kadang saya melihat, ya, pelajaran olahraga pun diberikan di depan layar komputer. Kamera disuruh on. Anak-anak disuruh ikut gerakan gurunya. Ya, walaupun terbatas. Olahraga basket sudah tidak bisa. Sebab olahraga dilakukan di dalam rumah. Konsekuensinya, pelajaran yang diberikan juga terbatas. Kalau anak-anak kita ada yang duduk di bangku SMP, SMA, ya, pelajaran praktikum sains, biologi, fisika, kimia tidak ada sekarang ini, ya, sehingga pembelajaran anak-anak kita menjadi terbatas. Anak-anak kita makin aktif bergaul dengan yang namanya gadget, makin aktif bergaul dengan yang namanya laptop, ya. Makin banyak belajar dari dunia maya, sementara interaksi sosial dan langsung dengan sesama menjadi berkurang. Ini menimpa kita semua, menimpa Anda dan saya selaku orang Kristen. Cek lagi fakta dan data, ya. Kita sebagai orang Kristen harus cerdas, harus bisa melakukan analisis terhadap fenomena, terhadap data yang ada, sehingga kita bisa mengetahui dan menyimpulkan apa yang sedang terjadi dan bagaimana kita bisa melewati ini semua dengan lebih baik. Cek lagi masalah sektor kesehatan. Sektor kesehatan menjadi mengemuka sebab kita khawatir terjangkit penyakit COVID-19. Si virus tidak pernah kita undang. Kontrol ke dokter atau bahkan ke dokter gigi untuk membersihkan karang gigi pun sering-sering kita tunda. Sebab sebisa mungkin kita menghindari pergi ke tempat yang namanya rumah sakit kecuali terpaksa. Ya, ini dialami oleh siapa saja, termasuk Anda dan saya selaku orang Kristen. Berikut, mundurnya perekonomian punya imbas. Imbasnya adalah terjadi kerawanan sosial yang lebih tinggi dibandingkan dengan situasi pada saat normal. Banyak hal sulit yang terjadi pada zaman sekarang ini. Anda dan saya tentu bisa menguraikannya secara jelas dan gamblang.
Keadaan yang sulit yang terjadi pada saat sekarang ini sebenarnya memiliki makna yang baik bagi kita selaku orang Kristen. Ya. Apa sih maknanya? Untuk saudara dan untuk saya. Ya. Kalau kita melihat keadaan yang terjadi seperti sekarang ini, maka keadaan seperti ini merupakan hal baik yang diizinkan Tuhan terjadi untuk mengingatkan kita bahwa dunia ini tidak semakin baik. Masa sekarang adalah masa yang sukar. Mengingatkan kita bahwa dunia ini bukan rumah kita. Dunia ini persinggahan sementara. Saudara dan saya adalah musafir. Pada akhirnya saudara dan saya akan pulang ke rumah Bapa yang kekal. Menjadi pertanyaan untuk kita semua, untuk Anda dan untuk saya. Siapkah saya dan Anda untuk pulang ke rumah Bapa yang kekal? Pandemi ini membawa hal-hal yang baik, ya, mengingatkan kita untuk hal-hal yang baik. Yang kedua, keadaan sulit yang terjadi sekarang ini merupakan hal yang baik yang diizinkan Tuhan untuk kita lebih mendekat kepada Tuhan dan dipenuhi dalam hikmat Tuhan untuk bisa bertahan dan menyelesaikan situasi yang sulit ini. Ya. Dalam segala perkara kita tahu bahwa Allah turut bekerja untuk semua yang mengasihi Dia. Saya menggarisbawahi poin kedua di sini yang akan dibicarakan, yaitu bahwa keadaan sekarang ini merupakan hal baik yang diizinkan Tuhan untuk kita lebih mendekat kepada Tuhan. Dan supaya kita dipenuhi oleh hikmat Tuhan untuk bertahan dan menyelesaikan situasi yang sulit ini. Poin kedua yang akan kita bicarakan mengenai hikmat Tuhan, supaya kita semua dipenuhi oleh hikmat Tuhan untuk bertahan dan menyelesaikan situasi yang sulit ini. Kalau bicara mengenai situasi sulit yang terjadi sekarang ini, ya, sebetulnya situasi yang sulit terjadi sekarang ini sudah terjadi di masa lampau. Tokoh-tokoh Alkitab di masa lampau sudah mengalami kesulitan, hal-hal yang sulit pada zamannya. Namun, saya melihat bahwa pengalaman mereka terhadap hal-hal yang sulit tersebut, mereka bisa lalui. Sebab apa, saudara? Sebab mereka dipimpin oleh hikmat Tuhan untuk melalui itu semua. Dan mereka adalah kekasih-kekasih Tuhan. Kita bisa sebut beberapa di antaranya. Yang pertama, saya beri contoh, ya. Saudara juga bisa menguraikannya dalam Alkitab saudara. Saudara bisa baca, bisa teliti banyak sekali tokoh-tokoh Alkitab yang melewati masa yang sulit, namun mereka dipimpin oleh hikmat Tuhan untuk dapat menyelesaikannya. Contoh pertama yang mau saya ambil adalah Yusuf. Saudara tahu ya cerita tentang Yusuf? Pasti di sini semua kebanyakan lulusan sekolah minggu saya kira. Sehingga kalau lulusan sekolah minggu mestinya tahu mengenai cerita Yusuf. Ya. Yusuf mengalami hal-hal yang sulit, bukan mengalami hal-hal yang mudah. Namun ia mampu melewatinya. Kita lihat dalam Kejadian 37 bagaimana saudara-saudara Yusuf menjadi begitu iri dengan Yusuf, ya, dan mengambil jalan untuk menyingkirkan dia. Kejadian 37 ayat 28. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak.
Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Yusuf mau disingkirkan oleh saudara-saudaranya. Dan ia dijual. Kasihan sekali ya. Tega sekali. Seorang kakak menjual adiknya. Yusuf dibawa ke Mesir, dijual. Akhirnya dibeli oleh yang namanya Potifar. Potifar ini adalah kepala pengawal raja. Saudara bisa lihat Alkitab saudara di Kejadian 39 ayat 1. Yusuf yang sangat disayang oleh ayahnya, dijual oleh saudara-saudaranya, dibeli oleh Potifar, kepala pengawal raja. Tapi Alkitab mencatat suatu hal yang menarik. Ya. Kejadian 39 ayat 2 sampai 4. Alkitab berkata demikian. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Kejadian 39 ayat 3. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Saudara baca 39 Kejadian 39 ayat 2. Tuhan menyertai Yusuf. Ya. Sehingga walaupun dia dijual, dibeli oleh Potifar, dipekerjakan di rumah Potifar, Yusuf berhasil menjalankan tugasnya dengan baik. Ya. Dalam perjalanannya, Yusuf digoda oleh istri Potifar. Difitnah oleh tante Potifar ini. Ya. Sehingga Yusuf akhirnya dipenjara. Kasihan. Sudah lepas sebentar, sudah merasa kelegaan sebentar, akhirnya dipenjara. Di penjara ternyata situasi juga menjadi lain dengan adanya Yusuf. Kepala penjara ya mempercayakan para tahanan itu di bawah pengasuhan Yusuf. Bisa dilihat di Alkitab. Ya. Kejadian 39 ayat 21. Kejadian 39 ayat 21 berkata bahwa Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya. Dan Yusuf menjadi kesayangan bagi kepala penjara itu. Di penjara itu pun dia masih dipakai Tuhan. Kata kuncinya apa? Saudara baca di situ. Kata kuncinya apa? Saudara baca di situ adalah Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya. Ada hikmat Tuhan beserta dengan Yusuf. Ya, sehingga dimanapun Yusuf berada, dia dipakai dan dipercaya. Suatu kejadian besar terjadi, saudara bisa baca dalam Kejadian 41. Ya, di mana Firaun mengalami mimpi. Mimpinya terjadi sampai 2 kali. Dia tidak bisa mengartikan mimpinya apa dan dia bingung. Seluruh orang bijak di seluruh negeri tidak bisa mengartikannya. Tetapi Yusuf dalam hikmat Tuhan mampu menyelesaikan apa arti mimpi Raja Firaun. Saudara bisa baca ayat Alkitabnya ya. Kejadian 41 ayat 28. Inilah maksud perkataanku ketika aku berkata kepada tuanku Firaun. Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Firaun
apa yang hendak dilakukannya. Ketahuilah Tuanku akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan. Maka akan dilupakan segala kelimpahan itu di tanah Mesir, karena kelaparan itu mengurus keringkan negeri ini. Kejadian 41 ayat 31. Sesudah itu akan tidak kelihatan lagi bekas-bekas kelimpahan di negeri ini, karena kelaparan itu, sebab sangat hebatnya kelaparan itu. Yusuf dipimpin oleh hikmat Tuhan, mampu menyebutkan mimpi tuanku Firaun, dan mampu mengartikannya. Ya. Bahkan karena oleh hikmatnya, hikmat Tuhan yang beserta dengan Yusuf, Tuan Firaun mempercayakan Yusuf bagaimana melewati badai kelaparan yang akan terjadi. Ya. Perlu diingat saudara-saudara bahwa pada zaman dulu tidak ada komputer seperti sekarang. Ya. Kalau dengan teknologi yang sekarang kita mudah memproyeksi. Kalau terjadi kelaparan di depan, sekarang harus ngapain? Berapa yang harus disimpan dan seterusnya akan menjadi lebih mudah. Ya. Tetapi satu hal yang hebat di sini adalah Yusuf dipimpin oleh hikmat Tuhan untuk melalukan bangsa Mesir dari krisis yang ada. Kenapa hikmat Tuhan bisa turun atas diri Yusuf, saudara-saudara? Hikmat Tuhan turun ketika Yusuf mau menerima penggarapan Tuhan dalam hidupnya. Yusuf mau menerima keadaan buruk, Yusuf mau menerima keadaan baik. Dia mau dididik Tuhan dalam setiap peristiwa waktu hidupnya. Sebelum menjadi orang nomor 2 di tanah Mesir, Yusuf melewati tahun-tahun yang kelam, masa-masa yang sulit. Namun tahun-tahun yang kelam dan masa-masa yang sulit itu dapat dilalui bersama dengan hikmat Tuhan. Di dalam penggarapan Tuhan dalam hidupnya, menjadi pertanyaan, apakah saudara dan saya mau menerima penggarapan Tuhan dalam hidup kita masing-masing? Apakah saudara dan saya mau hidup dipimpin oleh hikmat Tuhan dalam hidup kita sehari-hari? Kita melihat contoh yang kedua. Contoh kedua bernama Salomo. Saya ambil tokoh Alkitab Salomo. Ya. Salomo ini mewarisi kerajaan Daud. Ya. Mewarisi kerajaan Daud, bapaknya. Dan Salomo meminta sesuatu daripada Tuhan ketika dipercaya untuk memimpin kerajaan. 1 Raja-Raja 3 ayat 9. Ya, 1 Raja-Raja 3 ayat 9. Salomo berkata demikian. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham, menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu, dengan dapat membedakan antara yang baik dengan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Ya, Salomo minta hikmat Tuhan. Salomo meminta hati yang paham untuk menimbang perkara. Ya, hikmat Tuhan diberikan kepada Salomo. Ya, bahkan Tuhan memberikan ekstra yang lain. Hikmat Tuhan itu nyata dalam diri Salomo. Dikisahkan setelah 1 Raja-Raja 3 ayat 9 ini, saudara bisa baca dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 16-28. Ketika ada 2 perempuan sundal datang menghadap Raja Salomo. Ibu A dan Ibu B masing-masing mengklaim bayi yang tinggal satu itu adalah bayi mereka. Mana yang benar? Saudara-saudara dan saya patut mengetahui juga kondisi pada zaman itu. Zaman dulu tidak ada CCTV. Sehingga kalau seorang ibu bersalin, ya, bisa ketahuan
Ya, bayinya ditaruh di mana? Di ruang bayi, sebab di ruang bayi ada CCTV. Ketahuan, ibu A anaknya ini, ibu B anaknya ini, ibu C anaknya ini. Ya, jelas. Zaman dulu tidak ada. Dua-dua mengklaim bayi yang sama. Kalau zaman sekarang mudah, lakukan saja tes DNA. Sebentar keluar hasilnya. Mana yang ibu asli dari anak ini. Namun zaman dulu tidak bisa, tidak ada teknologi seperti zaman sekarang. Ya. Namun Salomo dalam hikmat Tuhan mampu mencerna masalah ini dan mampu memberikan jawaban. Ya. Anda bisa baca dalam Alkitab, Salomo katakan, ya sudah belah saja bayinya. Ya. Ibu yang asli katakan bahwa tidak, jangan dibelah. Kasihkan saja pada ibu yang palsu. Hikmat Tuhan turun ketika Salomo mau mendekat kepada Tuhan. Salomo muda ya, mau mendekat kepada Tuhan. Dengar-dengaran dengan Tuhan. Pertanyaannya kembali, bagaimana dengan Anda dan saya? Apakah kita mau dipimpin oleh hikmat Tuhan? Apakah kita mau dengar-dengaran dengan Tuhan? Tokoh Alkitab yang ketiga, Tuhan Yesus. Alkitab mencatat bahwa setelah kanak-kanak Yesus diserahkan kepada Tuhan, ya, Yesus bertumbuh dalam hikmat Tuhan. Bapak dan Ibu bisa membaca dalam Lukas 2 ayat 40. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Tertulis di situ, hikmat. Tuhan Yesus pun pernah tertinggal di bait Allah, bersoal jawab dengan para ahli di situ. Tertulis dalam Alkitab. Lukas 2 ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasih oleh Allah dan manusia. Ya. Tuhan Yesus sebagai manusia dipimpin oleh hikmat Tuhan sepanjang hidup. Anda bisa lihat bagaimana hikmatnya Yesus sebagai seorang manusia. Ketika ia digoda oleh iblis, bagaimana Yesus mampu menjawab. Ketika Yesus dicobai oleh ahli Taurat dan orang Farisi dalam banyak pertanyaan. Ahli Taurat dan orang Farisi ini bukan orang biasa. Mereka adalah orang-orang yang paham soal teologi. Kalau zaman sekarang ya bisa dikatakan mungkin mereka sarjana teologi, magister teologi, doktor teologi. Ya. Tuhan Yesus mampu menjawab berbagai pertanyaan, jebakan yang dilakukan oleh ahli Taurat, orang Farisi. Ya, Tuhan Yesus mampu menghindar ketika hendak disingkirkan atau dibunuh lewat pertanyaan-pertanyaan jebakan yang bertujuan mencari kesalahan Tuhan Yesus atas jawaban tersebut. Bagaimana Yesus dipimpin oleh hikmat Tuhan? Hikmat Tuhan atas diri anak manusia yang bernama Yesus turun. Karena dalam seluruh hidupnya, Yesus sebagai manusia mampu hidup taat kepada kehendak Bapa, penuh dengan Roh Kudus dalam hidupnya. Menjadi pertanyaan bagi Anda dan saya. Maukah Anda dan saya ikut jejaknya Tuhan Yesus? Maukah Anda dan saya mengikuti jejak-jejak tokoh Alkitab yang disebutkan di situ? Ya, bagaimana mereka dipimpin oleh hikmat Tuhan, ya, dalam kehidupan kesehariannya. Terdapat beberapa pelajaran penting bagi kita orang percaya zaman sekarang. Yang pertama,
Sebagai seorang percaya, saudara dan saya, mintalah hikmat kepada Tuhan untuk menyelesaikan ya semua tantangan yang harus Anda selesaikan. Anda harus menyelesaikannya dalam hikmat Tuhan. Tantangan tidak pernah akan berhenti. Kesukaran akan selalu ada. Kesulitan di masa depan pasti lebih sulit daripada kesulitan masa sekarang. Tidak pernah ada kesulitan di masa depan lebih ringan daripada masa sekarang. Pasti akan bertambah berat. Selaku orang percaya, mintalah hikmat Tuhan. Hiduplah dalam hikmat Tuhan. Menjadi pertanyaan berikutnya, apa yang sudah saudara dan saya buat untuk mendapatkan hikmat daripada Tuhan? Masing-masing mengkoreksi diri kita masing-masing ya. Seberapa jauh Anda dan saya intim dengan Tuhan dalam keseharian? Seberapa jauh Anda dan saya mengalami Tuhan setiap hari di dalam doa? Mengalami hadirat Tuhan yang bisa kita rasakan. Seberapa banyak saudara dan saya merenungkan firman Tuhan setiap hari. Dan firman Tuhan yang kita renungkan itu harus kita laksanakan dalam hidup kita setiap hari. Seberapa banyak Anda dan saya mau melakukan kehendak Tuhan, taat kepada pimpinan Tuhan, menyertakan Tuhan dalam setiap tingkah langkah perbuatan kita setiap hari. Kalau kita mau dipimpin oleh hikmat Tuhan, coba kita renungkan. Poin ketiga yang mau saya sampaikan. Pemazmur dalam Mazmur 111 ayat 10. Pemazmur katakan demikian, ya. Ini mazmur yang baik. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Kalau kita tidak hidup takut akan Tuhan, kita tidak mungkin dipimpin oleh hikmat Tuhan. Sebab yang memimpin diri kita adalah kita sendiri. Ya. Yang keempat, saya mau sampaikan kepada saudara dan juga untuk saya. Ya, firman ini berlaku untuk kita semua. Orang Kristen zaman sekarang dalam situasi sulit ini sebetulnya kita semua ini patut bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh melewati situasi yang sulit, mengalami dan akan melewati situasi yang sulit ini. Kenapa kita patut bersyukur? Yang pertama, dalam segala peristiwa yang sulit ini, Tuhan mau menggarap kita supaya kita ini semakin seturut dengan kehendak-Nya. Terimalah masa-masa yang sulit ini dengan terbuka. Ya. Yang kedua, kita pada masa sekarang ini, dalam situasi yang sulit ini, kita bersyukur sebab ternyata ada firman Tuhan yang tertulis, yang lengkap, yang berfungsi sebagai kompas dalam hidup ini, yang membuat kita berhubungan semakin dalam dengan Tuhan. Dan kita mau tinggal dalam hikmat Tuhan. Yang ketiga, pada zaman yang sulit ini, kita orang Kristen, orang percaya, diberikan Roh Kudus. Kalau kita mau dipimpin dalam hikmat Tuhan, menjalani setiap kehidupan ini. Ya. Pilihan berada di tangan saudara dan juga di tangan saya. Apakah saudara dan saya mau mencari, mau meminta, dan mau tinggal dalam hikmat Tuhan, dan kita dipimpin oleh Tuhan selama menjalani kehidupan kita masing-masing? Ataukah kita mengeraskan hati kita sehingga kita dipimpin oleh diri sendiri yang menyukakan
diri sendiri dan di luar kendali Tuhan. Pilihan ada di tangan saudara. Saya menganjurkan kepada saudara, mari kita cari Tuhan sungguh-sungguh. Kita meminta hikmat Tuhan, minta Tuhan pimpin hidup kita. Kita tinggal dalam pimpinannya. Biar hikmat Tuhan itu bekerja dalam setiap langkah hidup kita. Sehingga kita sebagai orang Kristen mempermuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan ini. Sola Gracia. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tinggallah sejenak sampai pada akhir ibadah ini dan doa berkat. Dan sebelumnya mari kita ikuti beberapa pengumuman dari kami. Bagi saudara-saudari yang terpanggil untuk mendukung pelayanan Elevate dapat memberikan persembahan ke rekening BCA KCU Pluit nomor 16865333388. Sekali lagi 16865333388 atas nama GSKI Pluit. Saudara dapat juga menggunakan aplikasi BCA Mobile untuk men-scan QR Code yang tampil di layar. Saudara-saudari juga dapat memberikan persembahan melalui aplikasi-aplikasi yang menerima QRIS seperti GoPay, Dana, OVO, Oktomobile CMB Niaga, Permata Mobile X, dan sebagainya. Dengan aplikasi-aplikasi tersebut, saudara dapat men-scan QR Code yang tampil di layar. Terima kasih atas dukungan persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita telah tiba pada akhir Elevate Service pada hari ini. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita berdoa untuk menerima berkat dari Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam Elevate Service dari awal hingga akhirnya. Kami bersyukur atas firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Bapa, kami membutuhkan hikmat dari-Mu. Kami tidak dapat jalan sendiri. Kami butuh pertolongan-Mu. Kami butuh perlindungan-Mu. Dan biarlah hikmat-Mu selalu beserta dengan kami, menuntun kami dalam kehidupan kami, agar hidup kami senantiasa berkenan di hadapan-Mu. Makin menyenangkan hati-Mu, dan kami boleh makin serupa dengan Putra-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Bapa, berkati hamba-Mu, Pastor Indra Wijaya yang telah menyampaikan isi hati-Mu. Berkati hamba-Mu ini, berkati keluarganya. Biarlah Engkau terpakai dia terus ya Bapa, untuk menjadi saluran berkat-Mu dalam menyampaikan firman-Mu, kebenaran-Mu yang membuka hati banyak orang, membuka pengertian banyak orang, dan menyelamatkan banyak orang. Terima kasih ya Bapa, atas persembahan yang dibawa oleh anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah Elevate pada siang hari ini. Berkati persembahan ini, sebab persembahan ini akan dipergunakan untuk keperluan pekerjaan Tuhan. Bapa, sertai kami dalam kehidupan kami di minggu ini, agar dimanapun kami berada, apapun yang kami lakukan,
semuanya boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kami rindu agar pikiran, perkataan kami, perbuatan kami boleh makin hari makin berkenan di hadapan-Mu. Dan Bapa, kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengikuti Elevate Service dan juga sedang terinfeksi COVID-19. Bapa, biarlah belas kasihan-Mu turun atas mereka. Engkau tahu Tuhan yang terbaik untuk mereka. Biarlah jadilah sesuai dengan kehendak-Mu apa yang terbaik. Hamba mohon belas kasihan-Mu agar yang terbaik terjadi atas tubuh mereka, pemulihan yang terbaik atas tubuh mereka, dan terlebih dari itu, pemulihan juga terjadi atas jiwa mereka ya Bapa. Agar sekalipun mereka dalam kondisi yang tidak menyenangkan, dalam keadaan sakit, namun mereka boleh merasakan penyertaan-Mu selalu ada bersama dengan mereka. Perlindungan-Mu dan sukacita-Mu selalu ada atas mereka. Dan bersama dengan-Mu ya Tuhan, dalam keadaan yang tidak menyenangkan pun, mereka boleh merasa damai sejahtera. Dan semuanya boleh terjadi untuk kebaikan mereka, sehingga mereka dapat memperoleh hikmat-Mu, dan pengalaman ini dapat mendewasakan mereka ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan mereka supaya yang terbaik dari-Mu yang terjadi atas diri mereka. Bapa, kami telah tiba pada akhir ibadah Elevate ini. Biarlah Engkau ulurkan tangan-Mu yang kudus dan berkatilah anak-anak-Mu yang mengikuti Elevate Service hari ini. Saudara-saudariku, mari arahkan pandangan-Mu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Biarlah cinta kasih dari Allah Bapa di surga, rahmat dan berkat dari Putranya yang tunggal, Gembala Agung kita Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, terus beserta dengan saudara sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, demikianlah Elevate Service pada hari ini. Jangan lupa saudara bahwa minggu depan kita akan mengadakan Elevate Service pada jam yang sama. Karena itu bagi saudara yang mengikuti di YouTube, jangan lupa subscribe channel Elevate Live by Faith. Kita akan berjumpa kembali pada kesempatan mendatang. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.